Shalom. Selamat pagi saudara semua dan saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita. Happy New Year ya. Tuhan Yesus sungguh baik, di tahun yang baru ini kita boleh kembali bersama-sama menikmati kasih dan karunia Tuhan. Dan khususnya tentu ini adalah hari spesial saudara, di mana kita boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama berkumpul kembali di hari ini di tahun yang baru. Berapa banyak saudara diberkati Tuhan, amin. Ya, saya tidak tahu apakah saudara ada acara semalam, mungkin menunggu sampai jam 12. Kalau saya dan istri terus terang jam 10 kita sudah ketiduran saudara. Jadi pas bunyi petasan atau kembang api itu baru terbangun gitu. Dan mengambil waktu sejenak bersama keluarga yang ada di rumah, kami berdoa mengucap syukur buat hari yang baru, tahun yang baru yang luar biasa ini. Amin. Dan saya percaya kita semua dalam sukacita juga menikmati anugerah Tuhan. Karena tidak ada satupun dari kita yang bisa berkata bahwa besok saya pasti hidup. Nggak ada saudara. Kalau kita hidup hari ini benar-benar karena anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pagi hari ini saya akan sharing tentang Yesus adalah harapanku. Atau harapanku adalah Yesus Kristus. Katakan bersama-sama, harapanku adalah Yesus Kristus. Sekali lagi, suaranya kok enggak kedengaran nih. 2, 3. Harapanku adalah Yesus Kristus. Amin saudara. Kenapa harapan kita adalah Yesus Kristus? Karena Yesus adalah kekuatan kita. Minggu yang lalu di hari Natal saya menyampaikan tentang Immanuel forever atau Immanuel selama-lamanya. Nah, kata yang sama dari Immanuel ini kita sudah bahas saudara bahwa dia tinggal di dalam kita, tetapi kita mau melihat lagi satu nama yang kita tidak asing lagi, yaitu nama Yesus. Yesus diberi, Tuhan sendiri di dalam rupa manusia, dia diberi nama Immanuel dan juga dia diberi nama yang paling kita kenal sekali, namanya Yesus. Amin. Matius 1 ayat 21, mari kita lihat. Matius pasal 1 ayat 21 dikatakan, ini masih dalam berita Natal, tetapi yang kita mau lihat nama Yesus ini nama yang luar biasa. Kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, persoalan terbesar dunia ini bahwa adalah dosa itu sendiri. Ya saudara, adalah kehidupan yang jauh dari Tuhan. Tapi kita tidak akan membahas tentang dosa hari ini, tapi saya ingin kita melihat apa sih arti nama Yesus itu buat saudara dan saya hari ini. Ya tentu kalau mau dihitung bukan hanya baru mungkin 1-2 kali, sudah ribuan kali saudara sebutkan nama Yesus baik di dalam pikiran, hati dan perkataan saudara. Tapi mari pada pagi ini di tahun baru ini kita bersama-sama menikmati namanya yang indah. Nama Yesus begitu indah saudara. Haleluya, amin. Yesus artinya penyelamat. Sederhana sekali. Yesus artinya apa? Penyelamat, juru selamat. Itulah arti nama dari Yesus. Orang Israel menyebutnya Mesias. Sebelum Yesus datang mereka sudah diberikan kabar atau sudah diberikan pewahyuan atau nubuatan bahwa ada seorang Mesias yang akan datang, yang akan menjadi penyelamat, yang akan menjadi satu pertolongan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Mesias, dan sayangnya sampai hari ini mungkin sebagian besar orang Israel belum percaya bahwa yang datang pada waktu 2000 tahun yang lalu adalah Mesias, yaitu Yesus. Mereka masih menanti Mesias yang mereka anggap Mesias yang sebenarnya. Sedangkan Mesias yang pernah datang 2000 tahun yang lalu mereka tidak terima saudara. Tapi bersyukur karena ternyata Mesias yang datang itu adalah tidak hanya untuk orang Israel, tetapi Mesias yang sudah datang itu adalah untuk saudara dan saya. Amin. Dialah penyelamat. Mesias juga di dalam penyebutan orang Yahudi itu artinya yang diurapi.
Mereka sulit untuk menerima Yesus karena mereka melihat kok Yesus itu manusia, lahir dari seorang manusia. Makanya mereka sulit untuk menerima Yesus. Padahal dengan cara seperti itulah Yesus bisa menjadi manusia agar supaya dia bisa menyelamatkan kita. Mesias artinya yang diurapi. Atau dalam bahasa Yunani disebut Kristos atau Kristus. Jadi Yesus atau Mesias atau Kristus adalah satu pribadi yang sama, yang diurapi, yang menjadi penyelamat bagi kita semua. Amin. Nah, saudara, Mesias yang juga nama Yesus atau Mesias ini kita juga sering mendengar dalam bahasa sehari-hari, yaitu bagi kita di Indonesia menggunakan kata Masehi. Saya sedikit bahas ini karena banyak orang yang menolak ketuhanan Yesus Kristus. Tapi tanpa mereka sadari bahwa sesungguhnya mereka mengikuti kehidupan Yesus ini dalam setiap hari. Kenapa? Karena Masehi ini adalah Mesias sendiri. Kata Masehi ini dalam bahasa Arab artinya Mesias. Jadi sebenarnya yang kita rayakan tahun baru 1 Januari 2023 ini adalah merayakan hari lahirnya Yesus Kristus yang adalah Mesias, makanya disebut tahun Masehi. Amin, saudara. Dan ini sesuatu yang luar biasa untuk kita. Kita tidak sekedar mengikuti urutan waktu tahun Masehi, tetapi yang lebih luar biasanya, Dia yang adalah Mesias sudah tinggal dan hidup di dalam kita. Nama Yesus, nah kita akan melihat lebih dalam lagi tentang nama Yesus yang memberikan sesuatu yang luar biasa untuk kita. Paling tidak pagi hari ini tahun baru 1 Januari kita boleh bersama-sama menikmati seperti kita makan. Kalau saudara dari pagi mungkin belum sarapan, pada saat siang nanti saudara mau makan, aduh enak sekali makanannya. Yesus juga adalah makanan yang fresh, yang sehat, yang indah, yang luar biasa untuk saudara. Jadi saudara bertanya, kok Yesus kita makan? Yesus sendiri yang menyuruh saudara. Di dalam Yohanes pasal 6 dia berkata, barang siapa yang tidak memakan aku, dia tidak akan hidup. Barangkali kalau kita mendengar bahasa ini bagi orang luar, waduh, kok seperti itu bahasanya. Tetapi memang seperti itu. Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 6, di ayat-ayat di sekitar ayat-ayat 40-an itu dia berkata, barang siapa memakan aku, mereka akan hidup. Apa yang kita makan? Yang kita makan adalah firman-Nya, saudara. Amin. Yang kita makan adalah perkataan-perkataannya yang hidup, yang memberikan jaminan pasti untuk kehidupan kita. Dan hari-hari ini saya percaya setiap orang ingin sebuah kepastian. Katakan kepastian. Ya, dengan adanya kepastian maka segala sesuatu dapat berjalan dengan baik. Tetapi ternyata dunia tidak bisa memberikan kepastian. Hanya Yesus yang bisa memberikan kepastian dalam setiap kehidupan kita. Kita buka di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Seperti apa nama Yesus dalam kehidupan saudara di setiap kehidupan kita ini. Dikatakan Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, di sini dikatakan bahwa tidak ada nama lain. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kata keselamatan ini dalam bahasa Yunani disebut soteria atau bahasa akar katanya adalah zoe, saudara. Atau sosok. Apa sih keselamatan itu? Keselamatan itu seringkali kita mungkin cuma mengerti, ya yang penting saya selamat masuk surga. Terlalu miskin kalau kita berpikir hanya seperti itu untuk keselamatan dari Yesus. Ya saudara, kalau Yesus hanya datang untuk menyelamatkan saudara masuk surga, tidak perlu saudara hidup lama di dunia ini. Cukup saja waktu saudara terima Yesus, sudah habis itu saudara dipanggil oleh Tuhan. Tetapi kan tidak demikian. Yesus memiliki rencana yang lebih besar dari sekedar itu. Itu sudah pasti, katakan sudah pasti. Jadi apa keselamatan yang dimaksudkan di sini? Keselamatan yang disebut dengan soso ini atau dari kata soteria ini, yaitu berbicara juga tentang keselamatan dalam kehidupan
saudara di dunia ini. Kesehatan, katakan kesehatan. Itu adalah bagian dari keselamatan yang Tuhan berikan untuk kita. Yang kedua, kesejahteraan. Kesejahteraan berarti berbicara tentang hidup saudara menjadi hidup yang tidak kekurangan. Amin. Saudara memiliki hidup yang dimana saudara melihat segala sesuatu Tuhan selalu cukupkan. Itu kita mengalami kesejahteraan. Kesejahteraan pikiran, kesejahteraan mental, dan juga kesejahteraan jasmani. Dan yang pasti yang Tuhan berikan di dalam sosok ini, kesehatan, kesejahteraan, dan yang ketiga adalah keselamatan. Amin, saudara. Keselamatan kekal. Nah, jadi tidak hanya berbicara tentang satu hal saja, tetapi sesungguhnya berbicara tentang keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus untuk saudara dan saya. Dia sudah memikirkan, dia sudah menyediakan, dia sudah menyiapkan untuk kehidupan kita di dunia ini. Kadang kita takut menghadapi dunia ini. Aduh Tuhan, gimana ya? Banyak lagi berita-berita yang mengatakan bahwa 2023 macam-macam saudara. Ya, berapa hari lalu saya mengikuti sebuah khotbah dari seorang pendeta mengatakan bahwa ya itu berbicara tentang akhir zaman. Memang akhir zaman ada di dalam Alkitab dituliskan. Ada kesusahan besar dan luar biasa terjadi. Tetapi satu perkara bahwa kebenaran firman Tuhan untuk saudara dan saya, ada Yesus sebagai keselamatan untuk kita. Amin. Ada Yesus yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Boleh kita mendengar kabar ini dan semuanya itu bisa terjadi. Tetapi mari kita memastikan bahwa kita ada di dalam Yesus. Yesus ada di dalam kita sehingga kita melihat bahwa dia adalah sosok dalam hidup kita. Dia adalah keselamatan. Dia menjamin kesehatan kita. Amin saudara. Tetapi kenapa kita bisa sakit? Kan Yesus memberikan sehat, tapi kenapa saya masih bisa sakit? Inilah dunia ini saudara. Dunia yang tidak semuanya indah dan baik. Tetapi ada jaminan bahwa Yesus selalu akan menjadi pertolongan dalam hidup saudara. Kalau kita percaya bahwa dia tinggal dalam kita, dia adalah imam yang besar yang ikut merasakan apa yang kita rasakan. Pada saat kita sakit, kita harus percaya oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Amin. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Tidak ada nama lain. Memang saudara, nama Yesus juga digunakan oleh banyak orang di daerah Latin, Amerika Latin, bahkan tidak jauh-jauh di Filipina karena mereka sebagian adalah orang-orang keturunan Portugis, mereka ada nama Yesus, ya. Nama Yesus itu banyak digunakan oleh orang lain. Tetapi yang Yesus yang kita maksudkan bukan manusia biasa, tetapi dia adalah Tuhan yang sudah hidup dan berkarya dalam hidup kita. Amin saudara. Dan kita melihat, saya ingin membagikan berkat ini dalam hidup saudara. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ini adalah perkataan Yesus sendiri ketika ada seorang murid yang meragukan dia. Ketika ada seorang murid yang bertanya, bagaimana engkau mengatakan kami harus pergi? Kami tidak tahu harus pergi kemana. Ayat 5 dulu, Yohanes 14 ayat yang ke-5. Ini adalah satu keraguan dari seorang Thomas. Yohanes 14 ayat yang ke-5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Saudara, mungkin di tahun baru atau sebelum masuk tahun baru kemarin saudara bertanya, Tuhan, gimana jalannya? Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan, bagaimana dengan pekerjaan saya? Tuhan, bagaimana dengan bisnis saya? Tuhan, bagaimana dengan keluarga rumah tangga saya? Saya tidak tahu bagaimana kami harus melangkah. Seperti apa perjalanan itu? Dan Yesus memberikan jawabannya. Ini dalam konteks pertanyaan Thomas bahwa dia nggak tahu. Dia bersama dengan Yesus tapi seakan-akan ada keraguan. Dia nggak tahu harus pergi kemana. Dan Yesus menjawab saudara. Ini jawaban Yesus paling luar biasa dan menjadi berkat untuk kita semua. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin saudara. Yesus menjawab secara komplit apa yang menjadi pertanyaan dari Thomas lebih dari yang dia harapkan jawabannya.
Dia cuma bertanya tentang sesuatu yang sifatnya hanya bagaimana dia bisa sampai ke sorga. Cuma itu pertanyaan seorang Thomas. Seringkali kita sama, Tuhan, saya masuk sorga enggak? Ada keraguan, tetapi Yesus menjawab tidak hanya kebutuhan kita masuk sorga, tetapi dia menjawab semua kebutuhan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Amin. Tahun baru ini, kalau saudara ada pertanyaan, Tuhan juga enggak marah. Kalau kita punya pertanyaan, Tuhan bagaimana? Tuhan juga enggak marah. Jangan kita berpikir kalau kita bertanya sama Tuhan terus Tuhan bosan. Kalau mungkin manusia bisa bosan ya, pertanyaan yang sama terus. Tapi Tuhan tidak. Tetapi Tuhan memberikan jawaban yang pasti untuk kita. 1 Januari 2023 Tuhan memberikan jawaban. Dia sedang menyampaikan tentang siapa dirinya. Amin saudara, eksistensinya. Tentang siapa dia disebut dengan nama Yesus. Kalau kita berbicara tentang Immanuel minggu lalu adalah pribadinya yang tinggal di dalam kita untuk mengingatkan, untuk menyadarkan kita bahwa kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, Yesus ada dalam kita. Tapi pada hari ini kita ingin melihat lebih lagi apa yang dia lakukan kalau dia tinggal di dalam. Karena tentu sebuah benda, jangankan soal Yesus atau pribadi, sebuah benda ada di ruangan ini untuk apa? Semuanya ada tujuannya, betul nggak saudara? Kalau saudara misalnya punya rumah, saudara hadirkan sebuah benda atau sebuah barang dan saudara taruh, tetapi nggak ada guna apa-apa benda itu. Untuk apa? Lebih baik dibuang keluar. Demikian juga, kalau Yesus tinggal dalam saudara, dia bukan hanya menjadi istilah penghuni tok. Hanya diem aja, terus ngeliat, ngelirik, lihat saudara ngapain dan sebagainya, terus nggak ngapa-ngapain. Iblis juga bisa melakukan hal yang sama. Dia juga tahu apa yang saudara lakukan. Tetapi Yesus, nama Yesus, dia Immanuel, dan dia adalah pribadi Yesus yang tinggal dalam kita. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Pertanyaan Thomas adalah pertanyaan untuk kebutuhan sekedar, yaitu kekekalan. Betul, itu kita sesuatu yang penting, tapi itu sudah dijamin oleh Yesus. Tetapi lebih daripada itu, bahwa dia juga mengerti kebutuhan kita selama kita ada di dunia ini. Akulah jalan. Kita melihat 3 kata ini saudara. Ini yang saya renungkan dan ingin saya bagikan kepada saudara. Dia berkata, akulah jalan. Yesus yang berkata, akulah jalan. Dalam bahasa Yunani, jalan ini maksudnya seperti jalan raya saudara. Highway. Satu jalan yang saudara dan saya bisa melewatinya dengan bebas. Tetapi itu juga mengartikan, boleh juga disebut sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan dikatakan bahwa dalam bahasa Yunani kata jalan itu, akulah jalan, disebut hodos, itu adalah sepanjang perjalanan itu, saudara dan saya tidak perlu takut dan khawatir. Itu maksudnya akulah jalan. Jadi Yesus sedang berbicara tentang dia adalah jalan, dan jalan itu adalah jalan di mana dia sudah menjamin bahwa sepanjang perjalanan itu dia menyertai kita. Luar biasa nggak saudara? Dia nggak cuma bilang misalnya, oh itu jalannya. Misalnya waktu awal-awal saudara datang ke tempat ini, mungkin bertanya, Pak di mana tempat ibadah? Oh itu Pak, belok kiri sana terus dan seterusnya. Tetapi kita nggak tahu mau kemana. Mungkin kita cuma mau mengira-ngira atau kita nggak tahu mau tiba di mana. Tapi Yesus berkata, akulah jalan, artinya dia yang adalah jalan itu bersama-sama dengan kita. Dia berjalan juga bersama dengan kita. Dia memberikan jalan dan dia juga ikut bersama-sama berjalan dengan kita. Itu namanya journey with Jesus. Berjalan, perjalanan bersama dengan Yesus. Saat Anda percaya, maka saat itulah Anda sudah berjalan bersama dengan Yesus. Amin. Nah, kata perjalanan ini luar biasa, akulah jalan. Dan saudara dengar baik, bukan salah satu jalan. Itu maksudnya hodos, bukan salah satu jalan. Jadi misalnya ada 5 pilihan jalan lain, ini salah satu loh, kita bisa nyampe. Tidak ada jalan lain. Cuma satu jalan. Ketika Yesus berkata akulah jalan, artinya hanya ada satu jalan. Amin. Jadi kita nggak ada pilihan, tetapi itulah yang Yesus berikan untuk kita. Akulah jalan. Jadi kalau saudara sudah bersama dengan Yesus, percaya saudara tidak akan tersesat.
karena hanya ada satu jalan. Tidak ada jalan lain. Kalau saudara membaca terus, dia katakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi memang tidak memberikan opsi yang lain selain dirinya sendiri adalah jalan. Dan sebuah perjalanan ini adalah perjalanan yang indah bersama Yesus. Saya katakan indah bukan berarti tidak ada tantangan, tidak ada masalah, tidak ada persoalan, bukan berarti demikian. Tetapi menjadi indah karena saudara selalu melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saat saudara sedih. Waktu saudara mengalami duka, waktu saudara pernah dikecewakan, waktu saudara mengalami kegagalan, saudara tidak putus asa. Kenapa? Karena Yesus berjalan bersama-sama dengan saudara. Amin. Matius 11 ayat 29, dia katakan apa saudara? Inilah yang Yesus katakan dia sebagai Yesus untuk kita. Matius 11 ayat 29 sampai 30, kita lihat ayat ini. Dikatakan dari ayat 28 deh, ayat 28 dulu. Ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini adalah bagaimana Yesus men-treat kita atau dia memberikan hal yang baik untuk kita karena kita dalam sebuah perjalanan bersama dengan dia. Memang dalam perjalanan di dunia ini kita belum di sorga, kan di sorga nggak ada air mata, nggak ada tangisan, nggak ada sakit penyakit. Di dunia ini masih ada, tetapi perjalanan yang Yesus berikan untuk kita, dia adalah jalan, dia selalu memberikan kita kekuatan. Bisa kita menjadi letih, bisa kita menjadi lesu karena kita masih manusia biasa yang tinggal di dunia ini. Tetapi dia tidak membiarkan kita. Dikatakan dia memberi kelegaan kepada kita. Dia tahu beban yang saudara dan saya alami. Tapi dia tidak biarkan kita. Dia tidak tinggalkan kita. Itu adalah kehadiran Yesus sebagai juru selamat dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Ayat 29 kita baca selanjutnya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Percaya hal ini. Bahwa Yesus yang adalah jalan, akulah jalan. Dia tidak cuma mengatakan seperti seorang yang kita umpamakan tadi. Oh itu Pak jalannya, lurus aja nanti belok kiri. Kalau udah kiri mentok belok kanan nanti nyampe. Yesus enggak mengatakan demikian. Tapi Yesus yang adalah jalan, dia bersama-sama berjalan dengan saudara. Itu namanya journey with Jesus. Atau dalam bahasa Yunani disebut hodos. Saudara berjalan bersama dengan Yesus. Bukan ya sudah pasti masuk surga itu perjalanan bersama dengan Yesus. Tetapi di dunia ini kita kan bicara tentang dunia. Kalau surga sih sudah gak perlu kita utak-atik lagi lah. Saudara sudah selamat di dalam Yesus Kristus. Cuma yang kadang membuat kita jadi bimbang, ragu, berubah-ubah pikiran karena kita masih melihat di dunia ini. Dan kadang kita mencoba membandingkan dengan, wah kalau di dunia ini begini bagaimana nanti di sorga, apa saya nyampe? Nah itu saudara gak usah pikirkan. Yesus adalah jalan yang sudah memberikan jalan untuk saudara. Haleluya. Yang kedua, akulah jalan dan kebenaran. Katakan kebenaran. Ya, akulah jalan dan kebenaran. I am the way and the truth. Truth di sini adalah tentang kebenaran sejati yang berkaitan dengan tentang Tuhan itu sendiri. Artinya dia adalah Tuhan yang benar, dia tidak ada yang salah dalam hidupnya, tidak ada yang perlu kita ragukan, tidak ada yang perlu kita pikir-pikir benar nggak ini Tuhan, benar nggak dia Yesus, benar nggak dia penolong saya, benar nggak dia tidak berdosa dan sebagainya. Dia mau menyampaikan kepada kita di hari pertama di tahun baru ini, kita memiliki Tuhan yang benar. I am the way and the truth. Akulah jalan dan kebenaran. Kebenaran yang ada dalam Yesus Kristus adalah kebenaran yang berimplikasi kepada saudara ketika saudara percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara menjadi orang yang dibenarkan karena Yesus. Kebenaran Yesus diberikan kepada saudara karena saudara percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kebenaran yang hari ini yang saya miliki bukan dari saya tetapi kebenaran dari Yesus. Dan kebenaran itu yang luar biasa.
Kebenaran itu pertama adalah eksistensi dia sebagai Tuhan. Dan yang kedua, kebenaran itu berdampak dalam kehidupan kita hari ini menjadi orang yang sudah dibenarkan di dalam dia. Kalau saudara sudah dibenarkan di dalam Yesus Kristus, berarti sesungguhnya tidak ada kuasa apapun, tidak ada intimidasi si jahat apapun yang bisa memindahkan Anda dari sorga masuk neraka. Nggak bisa lagi. Karena saudara sudah dibenarkan. Katakan, saya sudah dibenarkan. Oleh apa? Oleh Yesus Kristus, oleh Yesus. Melalui kasih karunia-Nya. Mari kita lihat Yohanes 1 ayat 17. Siapa Yesus di sini? Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kata kebenaran di sini sama dengan kebenaran yang ada di bacaan kita tadi. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Aletheia. Aletheia adalah kebenaran hakiki, sejati dari Tuhan, yang tanpa salah, tanpa celah, tanpa noda, tanpa dosa. Itulah kebenaran Yesus Kristus. Dan yang dahsyatnya, ketika dia berbicara akulah jalan kebenaran, dia juga sedang mengatakan kamu pun sudah menerima kebenaranku melalui karya salib. Amin saudara. Kita jadi benar bukan karena kita terbukti orang benar, enggak. Kita dibenarkan karena darah Yesus Kristus. Kebenaran Kristus telah memberi dampak langsung pada posisi dan identitas rohani kita hari ini. Kita menjadi orang yang benar dibenarkan oleh Yesus. Apa sih tujuan? Apa sih manfaatnya hari ini ketika saudara, apa sih maksudnya kebenaran hari ini Pak Pendeta? Saya mau katakan supaya Anda dan saya tidak ditipu lagi oleh si iblis. Masuk tahun baru, misalnya saudara, kalau dulu saya kalau tahun baru itu memasuki tahun baru di gereja saya waktu saya masih remaja kita disuruh berdoa. Berdoa itu baik sekali. Tapi dalam doa itu kita disuruh untuk mengenang atau mengingat semua kesalahan yang dilakukan sepanjang tahun. Jadi diingat-ingat semua kesalahan, kesalahan yang saya lakukan sepanjang tahun, ABCD dan seterusnya. Setelah itu minta ampun kepada Tuhan dan kita Tuhan ampuni. Ketika kita sudah minta ampun, kita sudah diampuni. Amin. Waktu kita sudah merasa diampuni, wah lega. Masuk tahun baru, rasanya tahun baru itu tidak ada satu kesalahan pun. Tapi masuk tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, datang iblis berkata, wah kamu sudah berdosa lagi. Wah kamu sudah melakukan ini lagi. Kita diintimidasi oleh si iblis karena kita tidak mengerti kebenaran Kristus sudah menjadi bagian kita. Amin saudara. Jadi kalau saudara tahu bahwa dialah jalan dan kebenaran, hari ini saudara bisa berkata kepada iblis, iblis engkau tidak berhak atas kehidupanku, amin. Engkau tidak bisa mengintimidasi aku, engkau tidak bisa melakukan hal yang buruk terhadap aku, karena aku dibenarkan dalam kebenaran Yesus Kristus hari ini. Bukan karena aku sudah terbukti orang paling setia, paling benar, tidak, tetapi kebenaranku saya peroleh karena Yesus Kristus yang membenarkan aku. Dan saya percaya sepanjang tahun baru ini, dari 1 Januari sampai 31 Desember lagi, saudara tidak akan pernah dihakimi lagi oleh si jahat, oleh si iblis dalam hati kita. Tetapi kita selalu bersyukur, Tuhan terima kasih aku sudah diampuni. Tuhan terima kasih aku sudah diterima. Tuhan terima kasih aku sudah menerima anugerah dari Tuhan. Sehingga kita tetap bisa berjalan dalam kebenaran Kristus. Yang ketiga, dikatakan akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Hidup yang bagaimana saudara? Hidup yang memiliki nilai Kristus. Hidup yang tidak sekedar hidup. Ya, semua kita ini hidup. Saudara-saudara kita juga yang ada di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, mereka juga hidup. Tetapi hidup dalam Yesus dan hidup tidak mengenal Yesus berbeda. Dibedakan dari kata zoe, hidup, soso, dan bios, bio. Makanya ada ilmu hayat, biologi. Pohon pun hidup, tapi bukan hidup yang dimaksudkan Alkitab ini yang dimaksud oleh Yesus. Kita memiliki yang namanya zoe itu, hidup yang memiliki nilai dan mutu yang terbaik. Itu bedanya kita dengan yang tidak percaya. Amin, saudara. Tapi saya merasa bukan orang baik
Karena hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara bukan berdasarkan kebaikan saudara. Hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara adalah berdasarkan kasih karunia-Nya sehingga kita memiliki hidup yang luar biasa. Hidup yang memiliki mutu yang terbaik ini Yesus berikan sendiri kepada kita. Mari kita lihat ayat ini, beberapa ayat terakhir, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Iblis jangankan tunggu tanggal 1 gitu ya, atau tanggal 2 dia baru datang pada kita. Kapanpun, dimanapun kita berada, dia selalu berusaha untuk datang mencuri sesuatu yang baik dalam hidup kita. Dia mengambil apa yang membuat tadinya kita damai sejahtera, tiba-tiba kita sudah nggak ada damai sejahtera. Kenapa? Karena iblis selalu mau berusaha menaruh sesuatu yang buruk. Tetapi berbeda dengan Yesus. Mari kita baca kalimat berikutnya. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin, saudara. Ini yang menjadi berkat untuk kita. Yesus datang supaya kita mempunyai hidup itu. Hidup yang di atas standar. Standar bukan sekedar bios atau bio atau hidup bernafas, tetapi kita itu ada zozo. Amin. Sekali lagi tahun baru ini ingat, saudara tidak sekedar dikasih nafas, bios, hidup begitu saja, tapi saudara dikasih soso. Dikasih soso ini bahasa Yunani ya saudara ya. Soso ini adalah hidup yang sesungguhnya, yaitu tadi ada kesehatan dari Tuhan, amin. Ada kesejahteraan dari Tuhan. Dan ada keselamatan dari Tuhan. Dia juru selamat. Jadi kata juru selamat untuk saya dan saudara hari ini percaya. Ini sederhana untuk saudara memahami. Kata juru selamat berarti dia tidak hanya bisa menyelamatkan dalam satu hal. Namanya juru. Juru selamat berarti hal-hal apapun dalam kehidupan kita, kita mesti percaya Yesus keselamatan untuk saya. Keluarga saya, pekerjaan saya, bisnis saya, rumah tangga saya, anak-anak saya, bahkan sekecil apapun usaha saudara, proyek dan lain sebagainya, studi, saudara berkata, Yesus juru selamat untuk bidang itu. Dan semua bidang dalam hidup saya. Amin. Itulah sosok, itulah kehidupan. Mempunyainya dalam segala kelimpahan. Peresio, kelimpahan. Kelimpahan apa ini? Kelimpahan damai sejahtera. Kelimpahan sukacita. Kelimpahan anugerah yang luar biasa. Itulah kehidupan yang bernilai, yang bermutu, yang Tuhan berikan. Sebaliknya, jika kita tanpa Yesus, jika saudara hidup, saya nggak peduli, saya nggak perlu Yesus, saudara hidup tanpa pengharapan. Efesus 2 ayat 12, mari kita lihat ayat-ayat ini. Efesus 2 ayat 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Dan apa? Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Apa? Apa yang terjadi kalau tanpa pengharapan? Tidak ada, saudara. Mungkin saudara bisa menjadi orang hebat, saudara bisa menjadi orang terkenal, tapi nggak ada pengharapan. Anda dan saya hari ini ada pengharapan. Katakan ada pengharapan. Karena Yesus adalah pengharapan untuk kita semuanya. Jadi pagi hari ini yang pertama dia adalah jalan untuk hidup saudara. Jalan masih panjang, masih 1 Januari sampai 31 Desember 2023 masih panjang. Kita nggak tahu seperti apa. Tapi Yesus tidak cuma sekedar bilang ayo jalan. Tetapi dia ada dalam perjalanan kita. Dari awal sampai akhir. Oleh sebab itu dia berkata, akulah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Kita ada di rentang waktu itu. Kita nggak tahu besok seperti apa. Kita nggak tahu tahun depan, bulan depan. Tetapi Yesus tahu yang awal sampai akhir. Dia tahu semuanya yang baik untuk kita. Dia sediakan semua yang baik. Because dia adalah jalan. Hodos. Dia jalan hadir dan dia mengikuti perjalanan itu. Dia memampukan saudara menjalaninya. Dan dia dikatakan, akulah jalan, dia adalah kebenaran. Kebenaran, hari ini saudara benar, katakan saya benar. Benar karena Kristus yang sudah membenarkan. Dan saudara diberikan hidup berkelimpahan.
Filipi 2 ayat 9 sampai 11 sebagai ayat terakhir kita lihat bersama-sama. Nama Yesus absolute powerful yang luar biasa dalam hidup kita. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Siapa namanya? Yesus. Ayat 10, baca lagi saudara. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Beri tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Mari kita ucap syukur buat firman Tuhan ini. Saya undang pemain musik. Saudara boleh tundukkan kepala. Kita berterima kasih di tahun baru. Ada firman Kristus yang berkata, I am the way and the truth and the life. Akulah jalan. Ketika saudara mungkin tidak tahu, Tuhan saya harus memutuskan apa di tahun ini. Mau seperti apa perjalanan keluarga saya. Mau seperti apa bisnis atau dan banyak hal, studi dan sebagainya. Tapi mari kita mau percaya. Dia berkata, akulah jalan. Jangan takut untuk melangkah. Jangan takut untuk berjalan. Karena dia juga hadir dalam perjalanan saudara. Journey with Jesus. Berjalan, perjalanan bersama dengan Yesus. Tantangan pasti ada. Dia katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat letih lesu. Aku memberi kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang, karena bebanku pun ringan dan enak. Hanya Yesus, tidak ada nama lain, tidak ada jalan lain. Kalau saudara mau percaya, saudara boleh angkat tangan kanan saudara pada pagi hari ini. Dan saya yakin ada anugerah kasih karunia yang berlimpah yang sedang kita alami bersama-sama. Kebenaran dan hidup juga menjadi bagian kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, karena sungguh ajaib, sungguh luar biasa. Di awal tahun ini kami boleh mengalami kasih-Mu. Terima kasih. Hanya Kau tempatku berharap. Haleluya. Hanya Kau.